Halo, perkenalkan nama saya Christine Adriani Tertaja, NIM 2323709167, jurusan Teknik Elektro, Prodi TKJ kelas 3G. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang ada di dalam struktur data dalam algoritma. Yang pertama ada variabel. Apa sih itu variabel? Variabel adalah suatu nilai atau simbol yang dapat berubah-ubah dalam suatu persamaan, rumus, atau dalam konteks yang lebih luas seperti dalam penelitian atau pemrograman. Sederhananya, variabel adalah sesuatu yang bisa memiliki berbagai nilai yang berbeda-beda. Jenis-jenis variabel. Secara umum, variabel dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, variabel kualitatif. Di dalam variabel kualitatif ada nominal. Nominal tidak memiliki urutan tertentu. Contoh seperti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, warna, dalam warna ada merah, biru, hijau, dan lain-lain. Yang kedua, ordinal. Ordinal memiliki urutan tertentu, tetapi jarak antara setiap kategori tidak sama. Contoh seperti tingkat pendidikan, ada SD, SMP, SMA. Atau tingkat kepuasan, sangat puas, puas, dan tidak puas. Yang kedua, variabel kuantitatif. Di dalam variabel kuantitatif ada diskrit. Diskrit memiliki nilai yang terhitung dan biasanya berupa bilangan bulat. Contoh jumlah siswa dalam kelas. Yang kedua, kontinu. Kontinu dapat mengambil nilai apa saja dalam suatu rentang tertentu, termasuk bilangan desimal. Contoh tinggi badan, berat badan, dan waktu. Nah, yang berikut adalah tipe data. Apa sih itu tipe data? Tipe data adalah klasifikasi dari suatu data yang mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam suatu variabel. Sederhananya, tipe data memberitahu komputer bagaimana cara menginterpretasikan dan manipulasi data tersebut. Jenis-jenis tipe data. Tipe data dapat dikategori menjadi beberapa jenis, namun secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, tipe data primitif. Di dalam tipe data primitif, ada integer atau bilangan bulat, menyimpan bilangan bulat baik positif maupun negatif. Contoh, int, short, dan long. Yang kedua ada floating point atau bilangan desimal, menyimpan bilangan desimal. Contoh, float dan double. Yang ketiga, karakter. Karakter menyimpan satu karakter tunggal. Contoh, chart. Dan yang keempat ada boolean. Boolean menyimpan nilai benar atau true atau salah, false. Contoh, bool. Yang terakhir ada string. String menyimpan rangkaian karakter atau teks. Contoh, string. Yang kedua, tipe data majemuk. Yang pertama ada array. Array kumpulan nilai dengan tipe data yang sama, diakses menggunakan indeks. Yang kedua ada struct. Struktur data yang terdiri dari beberapa anggota dengan tipe data yang berbeda-beda. Yang ketiga ada union. Struktur data yang memungkinkan beberapa anggota berbagai lokasi memori yang sama. Yang keempat ada pointer, variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu nilai. Yang kelima ada enum, tipe data yang terdiri dari kumpulan konstanta dengan nama yang berbeda. Dan berikut adalah contoh penggunaan tipe data di dalam Python. Nah, yang berikut ada operator. Apa itu operator? Dalam pemrograman, operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih operan. Operasi ini bisa berupa perhitungan matematika, perbandingan, logika, atau manipulasi bit. Jenis-jenis operator. Operator dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan kerjanya. Yang pertama, operator aritmatika, digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar. Yang kedua, operator perbandingan, digunakan untuk membanding dua nilai. Yang ketiga, operator logika, digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean.
Yang keempat, operator bitwise digunakan untuk melakukan operasi pada level bit individual. Yang kelima, operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai ke sebuah variabel. Yang keenam, ada operator increment dan decrement digunakan untuk menambahkan atau mengurangi nilai sebuah variabel sebesar 1. Yang berikut, apa sih itu struktur kontrol? Struktur kontrol adalah bagian penting dalam pemrograman yang memungkinkan kita mengontrol alur eksekusi suatu program. Dengan struktur kontrol, kita dapat membuat keputusan, mengulangi blok kode, dan mengatur urutan eksekusi instruksi. Nah, di sini ada jenis-jenis struktur kontrol. Mari kita bahas satu persatu struktur kontrol yang sering digunakan. Yang pertama, struktur kontrol if-else. Struktur kontrol if-else digunakan untuk membuat keputusan berdasar suatu kondisi. Jika kondisi bernilai benar, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai salah, maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. Nah, yang kedua, struktur kontrol for. Struktur for digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, ada control switch. Switch digunakan untuk mengevaluasi sebuah ekspresi dan mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan nilai ekspresi tersebut. Yang berikut ada struktur kontrol while. While digunakan untuk melakukan perulangan selama suatu kondisi bernilai benar. Yang kelima, struktur kontrol do while. Do while mirip dengan while, tetapi blok kode akan dieksekusi setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Yang berikut ada array. Apa sih itu array? Bayangkan kamu memiliki sekotak pensil warna. Setiap pensil memiliki nomor urut yang menunjukkan posisinya di dalam kotak. Dalam pemrograman, kotak pensil ini bisa kita analogikan sebagai array. Setiap pensil memiliki sebuah elemen dalam array, dan nomor urut disebut indeks. Secara sederhana, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama. Data-data ini disusun secara berurutan dan dapat diakses dengan menggunakan indeks. Contoh array dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, daftar nilai siswa. Setiap nilai adalah elemen dalam array. Yang kedua, daftar nama teman. Setiap nama adalah elemen dalam array. Yang ketiga, daftar suhu harian. Setiap suhu adalah elemen dalam array. Nah, yang berikut, apa sih itu fungsi? Fungsi dalam pemrograman adalah seperti sebuah resep. Resep berisi langkah-langkah yang jelas untuk membuat suatu hidangan. Begitu pula fungsi, yaitu sebuah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi ini dapat dipanggil berulang kali di berbagai bagian program, sehingga kita dapat diperlukan menulis kode yang sama berulang kali. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi dengan parameter. Fungsi yang menerima input melalui parameter. Yang kedua, fungsi tanpa parameter. Fungsi yang tidak membutuhkan input. Yang ketiga, fungsi dengan nilai kembalian. Fungsi yang mengembalikan hasil perhitungan. Dan yang keempat, fungsi tanpa nilai kembalian. Fungsi yang hanya melakukan tugas tertentu tanpa menghasilkan nilai.